Hai, kami dari kelompok 2, Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 2, dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum topik 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan kemampuan interpretasi. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kak Fafisal Fionita, kemudian Sherlita Karismarani, Destiana Delima Nur Aziza, dan Fitri Ainun Mariati. Fellas, mari kita mulai dengan aspek yang pertama, yaitu bermakna. Bermakna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penting. Dalam hal ini kita dapat mengetahuinya jika peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat oleh peserta didik memiliki arti yang penting. Selain itu, juga sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Berikut kami lampirkan rubrik dari penilaian bermakna. Contoh konkret untuk aspek bermakna ini adalah ketika kita mengajarkan teks atau materi tentang analytical exposition, kemudian kita memilih topik pembahasan yaitu plastic bags should be banned. Dengan kemampuan skill yang diuji adalah reading and writing. Di sini kita dapat memberikan pertanyaan dari aspek bermakna itu adalah dengan what can we conclude from the passage. Nah, dari hal tersebut atau dari pertanyaan tersebut, peserta didik nantinya akan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan dari apa yang mereka baca, kemudian sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Baik, yang selanjutnya yaitu berbagai wawasan. Berbagai wawasan berarti peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila mereka mampu untuk memandang sesuatu masalah atau persoalan dari berbagai aspek. Untuk lebih detailnya, di sini terdapat 4 kategori tentang berbagai wawasan. Yang pertama yaitu apabila peserta didik dapat mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Hal tersebut menandakan bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan interpretasi dengan kategori sangat baik. Kemudian, apabila peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya, peserta didik tersebut dikategorikan memiliki kemampuan interpretasi yang baik. Kemudian, apabila peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, namun belum mengaitkan dengan konten atau materi yang seharusnya, peserta didik dapat dikategorikan memiliki kemampuan interpretasi cukup. Dan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan interpretasi kurang, berarti mereka itu tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Berikut contoh konkret dari aspek berbagai wawasan. Disajikan analytical exposition text dengan judul Why Plastic Should Be Banned. Dan setelah mereka membaca teks tersebut, peserta didik diminta untuk menjawab soal berupa what is the advantage of banning plastic. Apabila mereka memiliki kemampuan interpretasi yang sangat baik, maka mereka akan dapat menjawab soal tersebut dengan tepat dan ditambah dengan mengaitkan jawaban mereka dengan materi atau konten lainnya yang dimaksudkan sebagai pendukung jawaban mereka. Baik, kemampuan interpretasi selanjutnya adalah signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu significant. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan berarti penting dan berarti.
Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau penerjemahan yang dibuat peserta didik memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Berikut adalah rubrik dari signifikan. Peserta didik dikatakan sangat baik apabila peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Kemudian, peserta didik dikatakan baik apabila peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari, namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, peserta didik dikatakan cukup apabila peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dikatakan kurang apabila peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara tidak jelas dan tidak tepat. Yang selanjutnya adalah contoh konkret kemampuan interpretasi dari aspek signifikan. Disajikan sebuah teks analytical exposition dengan judul Plastic Bag Should Be Banned, kemudian peserta didik dapat menjawab pertanyaan, the author's idea of the relationship between plastic and effect is analogous with. Setelah membaca dan memahami teksnya, peserta didik diminta untuk dapat menganalogikan hubungan antara plastik dengan efeknya. Selanjutnya yaitu aspek ilustratif. Ilustratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat ilustrasi dan menerangkan, atau menjelaskan dan menghias. Siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Berikut ini disajikan sebuah tabel tentang rubrik penilaian pada aspek ilustratif. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh soal untuk aspek ilustratif, yaitu tentang analytical exposition text yang berjudul Plastic Bags Should Be Banned. Berdasarkan aspek ilustratif, maka bisa diberikan pertanyaan sebagai berikut. Can you explain the reasons why plastic bags should be banned? Kemudian, peserta didik menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang telah disediakan. Apabila jawaban peserta didik sesuai dan tepat berdasarkan teks, maka dapat dikatakan kemampuan interpretasi peserta didik sudah sangat baik. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat jelas. Siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Berikut ialah rubrik membuat jelas. Yang pertama adalah sangat baik. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Kemudian yang kedua adalah baik, apabila siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Selanjutnya adalah cukup. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Yang terakhir adalah kurang. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis. Kemudian telah disajikan sebuah teks yang berjudul Plastic Bags Should Be Banned. Kemudian menurut poin dari membuat jelas, the question is, what is the author imply from the passage? Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.